Salam orasi, obrolan santai, menginspirasi. Apa yang membuat Koko bisa bertahan? Iya, Segitu banyak kendalanya. Tadi juga di hari pertama, hari kedua Koko tidak berani masuk ke toko-toko. Bahkan Koko tadi hanya nongkrong di warung kopi. Jadi apa yang membuat Koko bisa bertahan untuk menghadapi semua kendala ini? Dan tadi juga apa mungkin Koko tidak berani untuk masuk menghampiri satu-satu. oh, oke. Terima kasih Ko Maiko. Apa yang membuat saya bertahan? Saya sudah singgung sedikit tadi, tapi yang saya ulangi, yang pertama yang membuat saya bertahan itu eh, doa mama saya, keluarga saya, abang saya sebelumnya udah sukses juga jual buku, bisa membiayain kuliahnya sendiri. Jadi saya berpikir saya udah jauh-jauh dari Singkawang ke Bandung, dari Bandung ke Sumatera Utara. Kalau saya gagal, saya malu juga karena abang-abang kakak-kakak saya jual buku semua dan berhasil capai target gitu. Itu yang membuat saya nggak mau buat orang tua saya sedih. Kalau saya gagal, saya udah menyerah duluan, mama saya pasti sedih dan kepikiran. Itu yang membuat saya bertahan. Yang kedua, saya berpikir kalau saya terus menjadi anak manja, jadi anak yang berharap sama orang lain, nanti suatu saat orang manusia yang saya harapkan pergi, saya nggak akan bisa bertahan hidup. Jadi dari sinilah saya mulai belajar berani dan mandiri. Dan memang saya dari Siantar ke Indrapura ke Medan saya sendiri naik naik bis ya, karena saya jual buku itu jalan kaki Komaiko. Saya nggak pakai sepeda, pakai motor, enggak. Kenapa? Karena roda itu menggelinding, masuk enggak, akhirnya jalan-jalan jadinya ke tempat wisata karena ada motor kan. Tapi kalau kita jalan kaki jual buku, kita jalan kaki jual buku itu ada rasa capeknya. Harus Capek-capek berhenti jalan dari tadi istirahat. nggak masuk. Ya udah, ya jadi Benar-benar. memang ada pengaruhnya juga. Jadi yang membuat saya bertahan, hal kedua yang membuat saya bertahan itu saya mau belajar menjadi manusia yang lebih mengandalkan Tuhan dan belajar lebih dewasa dan mandiri. Yang ketiga yang membuat saya bertahan itu ya keluarga tante tadi yang sudah dekat sekali, itu yang ketiga. Dan uh, yang keempat itu saya jual buku, memang uang kuliah saya udah ada sponsornya, tapi jadi saya belum ada laptop. Papa saya lagi stroke, abang-abang saya masih kuliah juga waktu itu, kakak saya masih bekerja tapi ya gajinya nggak tinggi-tinggi amat, punya anak gitu kan. Saya berpikir ya mudah-mudahan dari jual buku ini bisa membantu uang kuliah, tambah uang kuliah saya sedikit, bantu sponsor juga. Baru saya lebih ke utama saya waktu itu ke obat papa saya sih, karena obatnya satu butir itu sekitar 1,7 juta gitu, hanya satu butir itu, dan Wih, butuh beberapa puluh butir ya waktu itu. Jadi itu yang memotivasi saya, harus harus bertahan, harus bertahan. Yang terakhir nih Komaiko, yang membuat saya bertahan kan calon pendeta nih. Kalau sekarang saja waktu itu saya jual buku, saya nggak kuat, nggak berani, bagaimana saya menginjil nanti? Nanti udah menyerah duluan kan. Jadi saya harus belajar dari sekarang gitu, harus belajar bekerja keras dan dengan ketulusan hati. Itu sih yang membuat saya bertahan Komaiko. luar biasa contohnya. Tadi apa kira-kira berapa lah kok penghasilan Koko selama jualan buku ini? Oh, ditanya ya penghasilannya ya. Nah, Ya, jadi target waktu itu Sumatera Utara targetnya 20 juta. Saya nggak 20. berpikir susah atau mudah karena ya saya nggak berpikir susah ataupun mudah. Saya hanya ya jalani aja setiap hari kan. 20 juta kata orang-orang di Sumatera Utara, kau bisa nggak kan? Saya hanya kan karena kita udah berubah. uh, ya saya jalani belum satu bulan, puji Tuhan belum satu bulan udah tercapai 20 juta, dan sampai akhir saya dapat sekitar 41 juta Komeko. Dan memang 21. bukan karena kehebatan berbahasa ya bukan karena kehebatan berbahasa Mandarin, apa marketing, saya orangnya gagap kan, kelihatan kan ngomongnya aja mandet-mandet gitu, bukan, ya intinya orang itu beli buku saya itu
memang Tuhan yang kasih gitu. Tuhan yang gerakkan hati mereka untuk menolong saya, bukan karena saya tampan ya. Kumaiko jangan kira saya tampan, saya orang ya, bukan karena tampan, bukan karena talent yang saya miliki, marketing tidak. Tapi saya percaya itu karena Tuhan, dan saya menangis, saya lihat, saya nggak nyangka bisa dapat hasil sekitar 41 juta waktu itu. Tuhan ya, kok tadi juga bagaimana Koko dapat 41-an padahal target hanya sekitar 20. Jadi Koko juga mendengar tadi untuk membeli obat dari Papa, bagaimana tadi satu butirnya 1,7 dan dibutuhkan tadi puluhan butir. Jadi minimal berarti hanya 17 lah ya. Kalau 10 butir berarti 17 juta. Jadi mungkin ya dari Koko itu, apakah itu salah satu motivasi? Selain itu mungkin tadi Koko juga setelah membantu target Koko tadi orang tua, Koko juga membantu untuk menunjang perkuliahan Koko, misalnya beli laptop atau mungkin untuk bayar uang kuliah sebagian. Jadi mungkin bagi anak muda sekarang, kalau mungkin ya dapat uang, mungkin ya dikatakan ini kan hak saya, ini saya sudah capek-capek kayak gini, tetapi kok Sonson dengan ikhlas atau dengan apa, malah itu yang menjadi tujuan utama. Saya dapat penghasilan ini mau membantu kepada orang tua. Jadi mungkin kira-kira selain itu kok ada nggak motivasi lain? Koko pada ini udah mencapai target, tapi bisa sampai 2 kali lipat. Selain tadi mungkin dari Abang Koko juga yang berhasil ya, saya tahu juga bisa sampai 50-an ya kok. 50-an atau berapa ya? Iya benar. Jadi Ya, ada nggak motivasi lain gitu kok dalam mencapai, udah tercapai nih target tadi sebelum 1 bulan kan? Kita kan dikasih target untuk menjual buku itu kurang lebih selama 2 bulan ya kok. 2 bulan atau 2-3 bulan ya. Jadi sebelum 1 bulan Koko udah tercapai, tapi Koko tetap lanjut. Motivasinya lah gitu apa kok? Selain hal-hal tadi. Oke. Terima kasih Ko Maiko, pertanyaan ini bagus sekali. Motivasi saya waktu itu udah tercapai target, bisa saja saya santai-santai jalan-jalan. Tapi kan Alkitab katakan gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Jadi saya pikir ya kalau saya capai target, saya santai-santai, nggak dapat pengalaman apa-apa. Pengalaman udah saya dapat nih, tapi saya mau mendapatkan pengalaman yang lebih-lebih lagi gitu. Dan karena udah keasikan jual buku, ngobrol, bertemu dengan orang banyak nih. Saya selain ke ruko-ruko memang ada ke kantor, ke bank, ke rumah-rumah, bertemu dengan orang-orang besar. Jadi saya melatih diri saya sendiri juga. Motivasi saya waktu itu, selagi masih ada waktu ya untuk cari pengalaman, dan waktu kita itu nggak sia-sia, ya lanjut aja terus. Saya nggak berpikir pulang atau apa waktu itu, karena udah enjoy gitu, udah enjoy jual buku, nggak ada rasa takut lagi. Ketemu siapapun, mau ditolak di apa, mau di apapun, dihina di apa, saya udah santai lah, nggak kayak pertama-tama langsung baper, langsung nangis, nggak lagi memang. Jadi itu motivasi saya sih, Komeko. Dan yang harus diketahui khususnya orang-orang muda, contoh nih, saya waktu itu udah dapat 20 juta sekitar 3 minggu lebih, nggak ada kepikiran gitu beli handphone baru. Saya tahu waktu itu handphone saya masih jadul sekali, nggak kepikiran beli apalah sesuatu elektronik, baju, nggak kepikiran, karena saya tahu cari uang itu susah sekali. Jadi memang ya saya beli makanan, ya saya belilah makanan, hal-hal yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Jadi ya kembali lagi, motivasi saya ingin mencari pengalaman lebih dan lebih mau merasakan kasih Yesus dalam kehidupan saya. Itu aja sih Ko Maiko. Luar biasa ya, kok sangat menginspirasi ya. Walaupun tadi target udah tercapai, bisa aja Koko memilih untuk melakukan hal lain, tetapi Koko ingin pengalaman itu. Bagaimana Yesus yang menyertai Koko tadi dari awalnya, Koko pertama ditolak atau apa, Koko bisa sampai nangis. Sekarang walaupun mungkin berapa orang nolak, Koko masih bisa
tetap berpikiran positif dan tetap mungkin lebih kuat sebelumnya. Jadi luar biasa terjadi perubahan itu. Berapa lama lah kira-kira itu kok? Dari pertama kali Koko sering dulu menangis, tiba-tiba sekarang udah sering penolakan atau apa, itu udah tidak menangis atau tidak kecewa gitu lagi kok. Kira-kira berapa lama lah itu? Apa setelah mencapai target atau Eh, mungkin sebelumnya kok? sebelum sebelum mencapai target, minggu pertama masih masih ya, kalau dibentak di apa sama orang yang saya kunjungi masih baper, kadang nangis. Mulai 2 minggu lebih gitu, oh my God. Bukan karena uang. Memang satu hari saya pernah dapat 1 juta, 3 juta lebih, 1 juta, 3 juta lebih gitu. Tapi bukan itu yang membuat saya ketagihan semangat, enggak sih, bukan itu. Dan bahkan sama sekali bukan hal itu. Yang membuat saya semakin berani 2 minggu sudah waktu jual buku, 2 minggu awal itu sudah lewat lah Komaiko. Karena otak berpikir, sudah berdoa, sudah percaya, jadi udah jalani, akhirnya enjoy, nikmati jual buku waktu itu. Luar biasa. Tadi bagaimana di depan Koko tadi Ya, berdoa, tapi kayak masih belum percaya ya kok. Tapi hingga akhirnya berjalannya waktu, ya masih ya. nah sekarang Koko jadi lebih yakin kan. Banyak mungkin anak muda sekarang eh, dengar kata-kata seperti itu atau apa kayak tadi Koko di awal udah dibilang seperti ini, jadi mereka ragu, takut, tetapi mereka tidak berani untuk mengambil hal itu. Tetapi Koko tadi mau melakukannya dan Koko tadi mau buktikan, Koko udah jauh-jauh datang ke sini, Koko nggak mau pulang dengan tangan hampa, tapi Koko mau memberikan yang terbaik. Jadi kenapa lah Koko gitu bisa mengubah dari hal yang negatif lebih ke arah yang positif? Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang dalam kehidupan ini kalau semuanya mulus-mulus itu kita nggak akan berkembang gitu. Ya saya yakini pasti dalam menjalani sebuah tugas kehidupan kita ada tantangan, dan tantangan itulah yang membuat kita semakin menjadi Lebih orang yang maju. maju dan Benar. ya lebih maju. Ya Mungkin itu berpikir dari aja, kenapa? Oh contoh ya, sorry ketemu sorry. orang-orang yang uh, ya berpikir aja, kita kalau orang-orang kasih kritikan, masukan yang negatif, kita tetap ya apa yang kita anggap aja mereka itu belum tahu hal yang benarnya, jadi kita maafin. Kita itu nggak usah ya kepikiran ke bawah hati, pastilah secara manusia, tapi ya itulah, kita harus sadari orang lain punya kelemahan dan kita juga punya kelemahan, tapi bagaimana kita buang kelemahan kita dan kita lihat, oh dia punya kelemahan, dia belum tahu, dia mungkin darah tinggi orangnya, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan lah. Kita justru itu melatih kita untuk menjadi orang yang semakin berani begitu. Jadi Ko Sonson selama jualan buku ada nggak gitu pengalaman lucu yang selama Koko jualan buku? Eh, Pengalaman lucu ya, Iya. kalau pengalaman lucu sih ada sih pasti. Eh, saya jual buku itu saya sering sering difoto gitu, difoto diam-diam sama orang, saya tahu dia foto. Saya tanya, AI foto saya ya, tante foto saya ya, ah enggak. Tiba-tiba nanti ada yang foto, saya tanya, ada juga yang jujur, foto saya ya, iya, siapa tahu kamu bukan orang baik-baik, nanti saya bisa cari kamu, katanya begitu sambil bercanda kan. Saya nggak tahu sih apa motivasi mereka foto. Ada dua mungkin, satu mau tunjukin ke anaknya supaya belajar dari saya, dua jaga-jaga, Ya, betul. karena mereka ada yang beli buku sekali beli 3 jutaan pernah ya. Jadi mereka siapa tahu ini penipuan gitu atau bagaimana, jadi bisa dicari orangnya. Jadi itu sih pengalaman lucu yang saya alami. Saya di foto-foto orang lah, nggak tahu sampai sekarang masih di HP mereka nggak foto saya itu. Jadi mereka foto diam-diam itu juga tadi mungkin ada dua maksud ya. Satu mungkin takut Ya, mereka untuk mencegah,
Jadi mungkin mereka ada simpan Iya, foto Koko atau mungkin yang untuk iya, motivasi atau dikirim kepada anaknya. iya Banyak benar. sekali nilai atau inspirasi yang bisa saya dapat dari perjalanan hidup Koko. Lebih nanti sebentar lagi Koko akan sekarang sudah skripsinya. Ya, harapan kami bisa sukses dalam pendidikannya dan nanti dalam layanannya bisa lagi Koko tunjukkan yang terbaik. Jadi begitu banyak inspirasi pada saat ini. Ada nggak mungkin Ko Sonson sebelum ditutup yang mau disampaikan kepada kami? Mungkin saya hanya sampaikan begini saja. Eh, dari kesaksian saya jual buku tadi, awalnya pemalu, awalnya pesimis, gampang menyerah. Saya juga mau menyampaikan sesuatu kalimat terakhir, beberapa kalimat terakhir. Saya pernah membaca buku Alkitab sih yang pertama, baru ini ada buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Dalam buku ini mengatakan begini, ya, itu ditulis oleh David J. Schwartz. Dalam buku itu mengatakan kalau kamu sudah berpikir tidak bisa, maka kamu tidak akan bisa melakukannya. Tapi sesuatu hal yang sulit pun, tapi karena kamu semangat, ada keinginan, ada kerinduan, dan dalam pikiran kita itu yang paling, pikiran kan ibu kota kita berpikir bisa, maka akan jadi bisa. Dan memang coba kita lihat, ada seorang pemain gitar, dia nggak punya tangan, tapi dia bisa main gitar pakai pakai kakinya gitu. Saya main gitar pakai jari saya aja, saya kesusahan. Dia pakai kakinya gitu. Ada orang tidak punya kaki tapi bisa jadi atlet renang dan bisa menang gitu. Kenapa sih? Itu penyebabnya. Yang pertama pasti mengandalkan Tuhan. Yang kedua itu tadi kembali. Kalau kita berpikir bisa, maka kita akan bisa melakukan. Sekalipun itu sulit karena kita semangat dan berpikir bisa, maka itu akan kita jalani dengan nikmat dan pasti berhasil. Tapi kalau udah dari awal menyerah, pesimis, hal yang sebenarnya mudah karena kita nggak semangat dan berpikirnya negatif duluan, nggak bisa, pasti nggak akan jadi. Jadi pesan saya buat semua yang menonton nanti, termasuk Komaiko juga, ya khususnya orang muda ya, segala sesuatu kalau mengandalkan Tuhan dan itu masih benar, tidak bertentangan dengan Alkitab, sesuatu yang kita butuhkan, berpikir bisa, dan motivasi itu baik, pasti Tuhan akan bantu. Nggak mungkin nggak bisa atau gagal. Karena seorang gagal itu karena sebelumnya dia berpikir dia akan gagal, bukan berhasil. Jadi berpikirlah berhasil dan bisa. Pasti kita bisa. Mungkin itu statement terakhir Oke, dari saya. luar biasa ya Ko Sonson. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Udah punya mungkin belum pasangan Ko Sonson? Belum punya ini. Belum punya ya? sudah sudah punya sebelumnya, karena kurang berdoa sama Tuhan, jadi bukan ditinggalkan, jadi berpisah kami. Oh, jadi Katanya jadi belum job. ya boleh nggak Ko Sonson gitu minta Instagramnya gitu biar nanti mungkin ada mungkin yang mau menghubungi Ko Sonson atau YouTube-nya gitu kan supaya bisa melihat karya-karya Ko Sonson misalnya hal bernyanyi atau hal lainnya. Boleh nanti dikirim ke saya kok biar nanti saya buat di link deskripsi. Oke, iya, boleh. Oke, terima kasih ke Sonson untuk waktunya, untuk kesempatannya, di mana tadi banyak hal yang menginspirasi. Jadi tadi penutupnya bagaimana katanya yang terpenting adalah pikiran kita dulu. Kalau misalnya kita beranggap kita akan gagal, di situ ya makanya kita akan gagal. Tetapi kalau kita beranggap berhasil, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bukan tidak hanya akan tinggal diam, tetapi Tuhan akan membantu supaya bisa berhasil dan itu kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Ko Sonson untuk waktunya dan kisah inspirasinya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, kalau ada hal mungkin yang Ko Sonson mau bagikan kepada kami siap. Juga inilah mungkin obrolan santai kita yang menginspirasi pada saat ini. Salam inspirasi dari saya.
dan juga salam inspirasi dari Sonson. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ke Sonson. Boleh Ya, terima kasih semuanya. Salam, berjumpa kembali kembara. Tunggu, salah. Salam, berjumpa kembali kepada saya. Agak kayak mana lagi ya. Serius dulu. Ya, Nggak santai ya kita. Agak santai aja ya.